di Alkitab kami itu Bang huruf besar semuanya. Berarti itu merujuk ke Allah Bapa. Tuhan Bapa. Nah, iya. Terus Tuhan itu Yesus, itu Tuhan di Alkitab itu T besar aja doang, tapi itu Yesus Tuhan, itu Tuhan kami juga, Abang. Nah, 2 sudah kan? Terus? Ya, 2 ya. Oke. Terus yang ketiga Roh Kudus. Nah, disinilah yang mau saya jelaskan, Bang. Tapi itu tadi tolong jangan dipotong, jangan diolok-olok ya, Bang ya. Enggak. Nah, iya. Jadi kan kenapa itu 3 tapi 1? Jadi bukan kayak matematika 1 tambah 1 atau Abang bilang tadi 2 tambah 1 juga bisa, 3 tambah 0 bukan seperti itu, Bang. Konsepnya. Yeah, Jadi Dendardian monitor. Monitor abangku. Iya, besarin Dendardian, besarin, saya kecilin aja, buka kamera. Loh, iya, enggak apa-apa. Jangan dipotong saudari kita ini, silakan, saya mau menyimak dengan seksama. Silakan. Ya. Silakan lanjut Mbak. Biar guru saya nanti yang jelasin. Enggak, Gurunda, saya nyimak aja, Gurunda. Lanjut, Gurunda. Ini kesempatan kapan lagi? Waduh. Silakan, Mbak. Sesi dilanjut. Jangan dipotong. Iya. Jadi kan Tuhan Allah Bapa tadi itu yang saya bilang huruf besar kalau di Alkitab kami yang merujuk kepada Allah Bapa itu. Nah, jadi kan yang saya bilang juga Tuhan juga Yesus itu Tuhan kami. Allah Bapa Tuhan Yesus itu sama dengan untuk penebusan dosa tadi kan, diutuslah anaknya. Tapi kan untuk penebusan, makanya ada Yesus ini kan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi itu ada di diri Allah Bapa di dalam Yesus itu. Nah, yang ketiga Roh Kudus ini kan udah mati Yesus, disalibkan kan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia kan naik ke surga. Nah, waktu dia di bumi ini kan Yesus ini dialah yang kayak menyatakan mujizat, membuat mujizat atau apa segala macam. Nah, naiklah dia ke surga kan, Bang. Diutuslah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memimpin kami, karena kan Yesus sudah bangkit ke surga. Roh Kudus inilah, tapi Roh Kudus ini juga itu bagian dari diri Allah Bapa tadi. Roh Kudus inilah yang memimpin kami, Bang. Ya menurut kami ya, bukan manusia semua lah ya, ini kepercayaan kami. Roh Kudus inilah yang diutus Allah Bapa untuk memimpin kami di hati kami masing-masing. Tapi Roh Kudus ini bagian dari Allah Bapa itu, makanya dibilang satu juga itu semua, Bang. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, begitu, Bang. Ya, izinkan guru kami menjelaskan dengan secari kertas dan pulpen supaya kita semua di sini bisa paham. Silakan, Dendardiansa. Ini serius, Bang. Aku Iya. nggak mau ganggu waktunya abangku loh. Enggak. Aku lagi semangat ini. Lanjut. Oke lah, baik, karena Gurunda kita Dibesarin, yang minta. Kang. Beliau dibesarin sendiri biar kita Duh, bisa jangan, melihat. udah gini ya, aja. gini. Apa deh? Mas, aduh, nyun sewu nggih, Bang Ya, semua, Gurunda nyun sewu. Rep Nendi. Oke, saya tulis dulu. Tadi Allah Bapa ya, Bang? Ya, Bu, Allah Bapa ya? Iya, Bang. Iya, benar. Tuhan Bapa, Oke. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Oh iya, sorry. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ini Tuhan kan? Iya, Tuhan. Iya, Tuhan. Kami panggil Bapa. Oke, Tuhan. Kemudian Yesus. Yang kedua Yesus, betul nggak? Iya. Oke, Yesus. Ini Tuhan kan? Iya, benar. Tuhan kami. Tuhan. Oke. Itu Yang Tuhan, ketiga siapa? Bang, di Alkitab kalau Yesus itu nggak huruf besar semua, Bang. Jadi kalau kita baca Ya, cuma T anggaplah yang ini besar. huruf kecil, ya. Anggaplah, cuman biar kelihatan nulisnya gitu loh. Paham nggak? Ini huruf kecil lah, oke, huruf kecil, oke? Oke, yang ketiga siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Besarin sedikit hurufnya deh, nanti kertasnya dibelikan kalau kurang kertas. Siapa abangku? Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan?
Iya. Tuhan. Tuhan, bagian diri dari Allah Bapa tadi, Tuhan Bapa itu. Ya, ya. Nah, pertanyaan saya, yang Anda sembah itu yang mana? Di antara tiga ini, yang mana yang Anda sembah? Yang kami sembah. Ya, ini Anda sembah nggak? Iya, iya. Anda beribadah nggak kepada mereka ini? Iya, beribadah. Nah, oke, pertanyaan saya, yang Anda sembah yang mana? Tuhan Allah Bapa dan Yesus. Berarti yang disembah dua. Iya. Oh, berarti dua Tuhan. Iya kan, karena roh ini kan roh loh Bang, rohnya udah rohnya gitu loh. Iya. Jadi, Berarti dua Tuhan kan yang disembah? iya. Oke, dua Tuhan. Dua Tuhan. Dua Tuhan yang disembah. Nah, dua Tuhan yang berarti Tuhan Anda dua, sepakat dulu ya. Gimana? Tuhan Anda dua ya, sepakat ya. Tuhan Anda dua maksudnya gimana Bang? Sepakat gimana maksudnya? Kan Ibu sendiri yang bilang dua tadi. Gimana sih? Masa lupa? Ibu Enggak, sendiri gini. Ibu sendiri mengatakan yang disembah yang mana? Yang Bapa dengan Yesus kan gitu. Gini konsepnya gini loh Bang. Gimana Disembah gimana? di pengertian disembah ini menurut Abang gimana? Itu dulu. Diibadahi, disembah. Yang ini Tuhan soalnya, diibadahi. Beribadah nggak kepada Tuhan? Maksudnya pemahaman Abang di sini jelaskan saya apa pengertian disembah? Apakah menyembah di dalam agama orang Abang Muslim dengan kami itu sama apa beda? Makanya saya tanya, disembah di sini bagaimana sebelum saya jawab itu begitu. Oh, maksud saya, Bang. disembah itu bahasa Indonesia. Iya, pengertiannya saya bilang, maksudnya disembah seperti apa ini gitu loh, Abang. Oke, diibadahi lah. Anda beribadah nggak kepada mereka? Beribadah nggak? Kalau enggak, Iya. saya tulis nih enggak. Hah? Iya Oke, beribadah. yang Anda ibadahi itu yang mana di antara tiga ini? Yang diibadahi, maksudnya Yang- nggak ya, ngerti yang saya disembah. diibadahi. Ya, Anda beribadah nggak kepada Tuhan? Saya tanya sekarang, Anda beribadah kepada Tuhan nggak? Iya beribadah. Oke, Tuhan yang mana yang Anda ibadahi? Di antara tiga Ini ini, loh. Tuhan yang mana? Makanya saya tanya gini loh Bang, kalau kita Loh. beribadah itu beda kayak Enggak, gini ini loh, kalau sesuai yang- dengan pengertian Anda aja. Sesuai dengan pengertian Anda. Iya, Anda makanya kan saya ke bilang- gereja kan beribadah. Sebentar. Iya. Anda ke gereja kan beribadah. Nah, ketika Anda Betul. beribadah, yang mana yang Anda sembah di antara tiga ini? nggak ada disembah-sembah di situ Bang, macam kalian sholat disembah ada. Loh, ini bukan sholat, ini nggak bahas sholat, Bu. Iya, makanya saya tanya menyembah di sini bagaimana menurut Abang? Ya udah, aku Jelaskan nggak ngerti deh, aku nggak ngerti. Ibu jelaskan, silakan. Oke, silakan makanya jelaskan. Silakan. kami Saya tulis ya. beribadah di gereja. Saya tulis ya, apa, Bu? Ya, Menyembah adalah enggak, iya maksudku menyembah di sini Bang. Kalau kami gereja nggak ada disembah ini. Pokok intinya gini, kalau kami berdoa itu, kalau kami berdoa kan, dalam nama gini loh, kami dalam nama Yesus Kristus saya berdoa amin. Jadi karena ada dibilang kita berdoa melalui Yesus itu sudah sama halnya itu kita berdoa kepada Allah Bapa. Oh, Karena berarti Yesus perantaraan- itu sama dengan Bapa. Oh, gitu. Iya, Berarti perantaraan. Yesus adalah Bapa, betul? Loh, Bukan. salah lagi saya. Bukan loh. Loh. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa gitulah kami berdoa. Enggak, di saya rumah tanya deh. atau di gereja. Yesus ini sama dengan Bapa atau beda? Ya, Bapa di sini Allah Bapa itu ke Tuhan yang besar tadi, Bang. Iya, Besarnya pertanyaan itu. saya simple. Yesus dengan Bapa ini sama atau beda? Beda. Oke, beda. Oke, sekarang saya tanya. Bapa ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ah, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Oh, sama berarti gimana? Sama-sama Tuhan. Sama. Ya sama-sama Tuhan. Saya bilang Oke, saya akui. ya Saya sudah. akui Tuhan dua-dua. Berarti Tuhan Anda dua, betul? Iya. Ya sudah. Udah Bang Zuma. Oh, Tuhannya dua kok. Gimana? Oh, dua. Lu Maksud dua. rohku di situ. Dia nggak nyadar Gini lagi, loh, Gurunda. Bang.
Roh Kudus itu Roh Kudus itu diri dari Allah Bapa, itu rohnya diturunkan, Bang. Udah diakui dua gurunya. Gimana? Yesus dan Di Bapa bumi ini. beda. Yesus Tuhan, Gimana? Bapa Tuhan. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda. Gimana maksudnya ini? Iya, itu. Tuhan Anda berapa? Gini dong, Allah Bapa itu, Bang, itu Tuhan, Yesus Tuhan. Ya memang Tuhan, Bang. Yesus Saya dan Bapa sangka sama rupanya. atau beda? Gimana? Yesus dan Bapa sama atau beda? Itu beda, Bang. Nah, beda. Dia bilang. Beda kan? Beda. Yesus dan Bapa Yesus beda. itu Tuhan beda. Bapa Allah Bapa itu, makanya saya bilang tadi Tuhan, kalau merujuk dia Tuhan Allah Bapa, pencipta atau kali langit dan bumi ini tuh di Alkitab itu huruf besar semuanya, Bang. Berarti kalau kita udah ketemukan itu huruf besar di Alkitab, berarti ini merujuk ke Allah Bapa, kali langit dan Terus bumi ini. ini kan beda, saudariku. Ini kan beda tuh. Yang Anda ibadahi yang mana? Nah, makanya yang ibadah di gereja itu kami, Bang, kami nggak ada kayak menyembah-nyembah, oh Yesus, oh Allah Bapa, nggak gitu-gitu, Bang. Ya kami ya bernyanyi, berdoa, nggak Ya, ada kayak ritual kayak kalian kan, Bang. Posisinya derajat, kita berbicara mengenai derajat. Yang tinggi derajatnya di antara dua pribadi ini yang mana? Dua Tuhan ini yang mana yang tinggi? Bapa atau Yesus yang tinggi? Atau Bapa yang tinggi? Derajatnya. Iya. Ya, kalau menurut yang saya baca di Alkitab, Bang, dan saya imani juga, ya kan setelah itu kan dibilang anak itu kan sebenarnya dia itu diri Allah Bapa tadi, tapi dia nanti kalian kan karena pemahaman kita gimana nama beda iman kan, Bang. Jadi saya jelaskan pun memang seperti halnya juga kalian menjelaskan ajaran karena kita udah beda iman dan beda kitab kita kan susah memang, Bang. Tapi nanti saya jelaskan pun fungsikan akhirnya mengolok-olok gitu. Bukan. Gini. Selama penjelasan saudari ini dapat diterima oleh akal sehat manusia, terlepas apapun agamanya, maka pasti kita akan menerima itu. Oke, Bang. Oke, gini, Bang. Ya. Siapa yang lebih tinggi derajatnya? Makanya dibilang kan Allah Bapa ini itu kan Yesus anaknya lah. Jadi karena udah berdosa umat manusia ini tergerak aturannya kan mau dihukum, mau dibinasakan umat manusia ini. Tapi Tuhan punya pengampunan, rasa kasih gitu. Dia berniat untuk mengampuni. Makanya diutus anaknya untuk menebus dosa manusia ini melalui anaknya tadi. Tapi sebenarnya diri Allah Bapa itunya Yesus itu, tapi bagaimana supaya bisa manusia itu ditebus dosanya, nggak ucuk-ucuk Yesus. Sebenarnya kalau Allah itu langsung Allah Bapa itu yang datang kan nggak ini loh. Jadi makanya Tuhan itu lebih tahu bagaimana caranya kan, makanya dibuatlah kayak jelmaan manusia lah. Dia menjelma menjadi manusia 100%. Tapi Tuhan juga 100%, yaitu ada di diri Yesus tadi. Nah, makanya bagaimana? ketika dia disalibkan itu, dia berwujud manusia 100%, Bang. Makanya dia tahu sakit selama di bumi ini. Sakit, lapar. Karena pada saat dia melakukan misinya tadi, misinya itu untuk penebusan dosa itu, dia memang menjelma 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Tapi diri Allah Bapa sebenarnya yang ada di Yesus itu. Nah, di roh gitu loh, Bang. Mbak Sese, kalau Anda melihat Yesus berdiri di lapangan, Anda melihat apa? Melihat manusia atau melihat Tuhan? Melihat kalau di lapangan sekarang gitu. Misalnya dia berdiri di lapangan bola, Anda melihat dari jarak 100 meter. Yang Anda lihat ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Karena udah selesai. Iya, karena kan gini loh, Bang. Karena gini, Tuhan. dia sudah selesai misinya waktu dia 100% manusia itu, Bang. Itu ribuan tahun yang lalu ketika dia mau melakukan misinya untuk penebusan dosa. Ketika dia sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia sudah duduk bersama Allah Bapa.
di sebelah kanan Allah Bapa, pengakuan iman rasuli kami. Kami percaya, kan ada 3 pengakuan iman rasuli kami. Kalau kami ucapkan itu setiap hari Minggu. Jadi dia bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di dia situ udah ada menjadi berapa Tuhan. di situ? Apa? Ketika dia duduk sebelah-sebelahan, di situ ada berapa? 2. Berarti memang Tuhan Anda 2. Nah, jadi gini, ketika udah naik Yesus ke surga, ketika Yesus naik ke surga, diutuslah Roh Kudus tadi di bumi ini, Bang. Karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi supaya ada yang merajai kami, yang mengatur kami, rohnya lah diutus, Bang. Rohnya diturunkan. Roh, makanya roh itu, tahu kan roh, Bang, bukan berwujud fisik lagi. Dulu kan waktu Yesus di bumi kan berwujud fisik, yaitu manusia, ada jasmaninya. Ini roh, nggak berwujud jasmani lagi. Ini Itulah yang Anda merajai dapatkan, kami, Bang. ini Anda dapatkan ilmu dari mana sampai akal Anda bisa mati kayak gini? Loh kok mati? Bukan, memang itulah pemahamannya, Bang. Kalau saya salah, ada pun nanti mungkin pendeta atau yang lebih tahu ajaran agama Kristen, kalau saya salah mohon maaf, tapi yang memang itulah yang saya dapatkan dari pendeta-pendeta yang saya tahu, yang misalnya dari pemahaman di gereja, atau saya nonton-nonton di YouTube dan saya baca pun di Alkitab seperti itu, Bang. Iya. Itu belajar agama di sekolah. Jadi intinya pencipta langit dan bumi itu ada berapa pribadi? 1, Allah Bapa, yaitu huruf besar tadi Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Bukan. Dia lebih junior berarti. Maksudnya lebih junior gimana nih, Bang? Kan dia bukan pencipta. Iya, memang bukan pencipta. Udah dibilang, pencipta itu Allah Bapa, yaitu Tuhan, yaitu huruf besar tadi, Bang. Adanya Yesus itu setelah umat manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti beda memang antara Bapak dengan Yesus. Ya beda, Bang. Dari awal pun saya bilang tadi beda, Abang. Oke. Berarti Bapak yang Maha Pencipta kan ya? Iya, Allah Bapa pencipta. Kalau kami Segala bilang, sesuatu langit Dia dan ciptakan. bumi. Iya. Termasuk Yesus. Yesus itu kan anaknya, dan tapi diri dia itu sebenarnya anak, tapi diri dia. Berarti Bapak menciptakan dirinya. Iya. Jadi Berarti percaya, ciptaan Bang. kan? Iya kan gini loh, Bang. Oh. Percayanya Abang, Tuhan itu Maha Kuasa. Iya, Tuhan berkuasa Ya. menciptakan dirinya lebih rendah. Ya, bukan lebih benar. Tuhan itu Maha Kuasa, mau jadi apapun dia bisa, Bang. Mau jadi semut, mau jadi apa bisa. Jangankan jadi manusia, untuk bisa menebus umat manusia ini dosa-dosanya supaya nggak dibinasakan. Termasuk jadi Dia setan rela. bisa. Dia rela jadi manusia. Masuk kok Tuhan Anda bisa jadi setan juga? Oh tidak pernah dinyatakan Jangan Anda Tuhan itu batasin. jadi setan. Kenapa Anda Loh, batasin? Tadi Anda bukan. mengatakan bisa jadi apa saja. Iya bisa apa saja, tapi saya harus menyaksikan memang yang pernah terjadi. Kalau yang Abang bilang ini bisa jadi Anda setan, pernah ya bisa, tapi Anda pernah Tuhan tidak menyaksikan melakukan Tuhan itu. Anda jadi semut? Lah, bukan, maksudnya gini loh. Mau jadi setan pun Abang bilang bisa, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan. Bisa saja mau jadi. Berarti jadi Tuhan apapun, Anda itu bisa jadi setan. Tapi tidak dilakukan, Bang. Dari mana Anda tahu? Karena memang dari Alkitab, semua apa yang benar Dari dan yang mana? tidak benar. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Di Anda tidak Alkitab pernah tidak jadi ada setan? dikatakan, Bang, di Alkitab. Jadi saya harus menyaksikan berdasarkan Alkitab, ada apa enggak. Jadi kalau ada saya bilang ada, ini enggak ada di Alkitab, maka saya bilang enggak ada. Oke. Ya, oke. Kita buktikan kalau Tuhan Anda itu bisa jadi setan. Oke. Oke, baik. Sekarang begini. Di dalam perspektif orang Yahudi, bisa nggak Tuhan mereka menjadi manusia? Orang Yahudi maksudnya apa ini, Bang? Maksudnya udah di Orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, bisa nggak Tuhan mereka jadi manusia? Yahudi aku nggak tahu kalau Yahudi gimana. Maksudnya itu agama Yahudi kan nggak gimana ya? Aku di sini berbicara secara kekristenan dong, Bang. Kalau udah sampai saya kurang ngerti. Orang Yahudi tidak pernah memahami Elohim menjadi manusia. Nah, kalau orang Roma,
orang Yunani, bisa nggak mereka menangkap dewa mereka, teos mereka jadi manusia? Bang, itulah yang saya bilang kalau udah sampai ke sana pembahasannya Romawi, Yahudi kurang paham saya, Nah, Bang. nih Yang saya berbicara di tak sini ajarin. ajaran Kristen, Bang. Paulus ketika melakukan banyak mujizat di tengah-tengah orang Yunani menganggap Paulus itu sebagai dewa mereka, yaitu dewa Hermes. Ketika ada pengajaran Yesus itu adalah jelmaan, 100% Tuhan, 100% manusia, berarti ini bukan konsepnya Yesus, ini konsepnya Romawi yang mengambil kemudian mitologi Yunani. Makanya Anda kesulitan menjelaskan kepada orang berakal sehat tentang konsep ketuhanan saudara. Kenapa? Karena konsep yang Anda bawa ini adalah konsepnya pagan Yunani. Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Krishna, Zeus, Hermes, Attis. Itu. Nah, ini yang Anda pakai sekarang. Bukan ajaran Yesus yang Anda pakai. Ajaran Yesus itu, Yesus mengatakan, hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga, maka dia adalah Tuhan yang tidak benar. Karena Tuhan benar cuma satu, yaitu dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan, tetapi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berjalannya waktu muncul agama Roma, agama bangsa Roma, disebut Katolik. Katolik lahir pemikir-pemikir di tengah-tengah mereka, berbentuklah sekte yang memprotes ajaran Katolik, lahirlah Protestan. Habis itu, karena bergelut dengan bisnis, ekonomi, maka masing-masing pemikir-pemikir dalam bikin sekte-sekte untuk meraup kemudian yang disebut perpuluhan untuk bisnis. Padahal akar masalahnya itu di awal, yaitu Katolik. Siapa Katolik ini? Katolik ini adalah penganut ajaran politeisme. Kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu menggabungkannya menjadi satu. Antara satu Tuhan digabung menjadi dengan agama banyak dewa, digabung menjadi satu, lahirlah Katolik. Sehingga Anda memaksakan tiga menjadi satu. Karena memang pada dasarnya orang-orang Roma, nenek moyangnya itu secara mendarah daging turun-temurun, mereka sudah memiliki konsep politeisme itu banyak dewa. Makanya Kristen ini tidak kemudian rujukannya ke Yahudi. Orang Kristen ini rujukannya ke Romawi. Yahudi tidak memiliki banyak dewa, Romawi memiliki banyak dewa. Yahudi tidak ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Orang Roma menjelma Tuhannya menjadi dewanya menjadi manusia. Lahirlah agama Katolik. Makanya konsep yang diusung oleh agama saudara mula-mula itu bukan Yod-Heh-Vav-He, bukan Adonai, bukan Hasem. Konsep yang dianut oleh agama Anda mula-mula itu Theos. Ketika berbicara mengenai Theos, rujukannya bukan Yahudi. Itu sudah pasti. Karena orang Yahudi mustahile menyebut nama Tuhan mereka Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Theos. Itu mustahil. Mereka justru menyebutnya Adonai. Kok tiba-tiba jadi Theos? Ya memang, karena yang menyebut Theos itu bukan Yahudi, tetapi kekaisaran Romawi. Umatnya orang-orang yang kerajaan Romawi. Rakyatnya daripada kerajaan Romawi. Makanya mereka mengatakan dewa-dewa mereka menjadi Theos. Theos ini turun ke bumi menjadi manusia. Disebutlah Kristus Yesus. Baca di Filipi 2, baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai nomor 11. Anda akan ketemu di situ. Oh, ternyata sembahan Kristen, apapun sektenya, itu adalah dewanya orang Roma yang nuzul ke bumi menjadi Kristus. Seperti itu saudariku. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mau mutar sana mutar sini. Yang jelas di dalam konsep agama Kristen pertama kali, agama Kristen itu bukan berasal dari Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, tapi agama Kristen itu adalah 3 dalam 1 atau 1 dalam 3 yang disebut Trimurti. Itu awalnya. Silakan yang lain.
Oke, terima kasih Gurunda pemaparannya. Ya, Kak Sese, begitu ya? Paham? Iya, ya. Mengungkap Jadi sejarah konsep ketuhanannya sudah dipahami? nggak gini Bang, oke saya dengar ke penjelasannya tadi. Jadi saya mau menanggapi juga atas penjelasan Abang yang sangat panjang itu ya. Dan Baik, silakan kasih ngeles panjang terbaik. dan bindrui apa ruwe apa segala macam. Jadi intinya gini, mau itu aja apa dianut dari apa ajaran Romawi bukan dari Israel atau apalah itu tadi. Oke saya akui nggak ini nggak kurang mudeng gitu apa ini. Pokoknya intinya ajaran dari manapun itu yang jelas kalau abang bilang pun itu bukan ajaran Yesus, tapi kalau kiblat saya Alkitab. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu, itulah yang saya imani. Mau dari berdasarkan aja bukan dari Israel, dari Roma itu apa? Yang jelas itulah bang yang saya imani bahwasanya saya Tuhan saya itu Allah Bapa, Yesus dan yang memimpin sekarang ini hatiku adalah Roh Kudus, yaitu yang diutus oleh itu rohnya Yesus Allah Bapa. Itu bang. Jadi mau dari manapun itu yang abang bilang tadi ajarannya dianut bukan ini terserah deh bang gitu. Oke, saudariku. Kalau berbicara mengenai konsep Roh Kudus, Iya. Roh Kudus itu lebih tepatnya ada di Islam. Nih, saya kasih analisa sederhana. Menurut Yesus, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bentar saya ambil Alkitab dulu. Aku ya jujur aja kan nggak dihafal semuanya bang. Jadi Iya, berarti Roh Kudusnya kemana? Tidur. ya Kristen pun bang nggaknya ini kali lah harus paham semua dari kejadian sampai wahyu. Pertanyaan saya, Roh Kudusnya di mana? Ya Roh Kudusnya ya seharusnya di hati, tapi ini Ini kelirunya itu di situ, konsep Roh Kudus ya. itu. Jadi gini loh bang, apa harus dihafal semua? Pendeta saja pun nggak hafal. Kalau Jadi, saudariku, kalau Roh Kudusnya ada di dalam diri Anda, jangan menghafal. Roh Kudus itu yang berbicara dan berdiskusi kepada saya. Makanya saya katakan, biarkan saya memberikan analisa sederhana tentang Roh Kudus. Boleh? ya. Oke. Yang pertama, coba Anda sudah buka Yohanes 16? Sabar Yohanes 16. Sabar ya. Iya, sangat sabar. Oke, pasal Yohanes 16 Iya, nomor 7 sampai nomor 15. 7 sama 15. Tarik hidupkan dulu lampu ya, udah pakai lampu. Oke. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Oke, Namun benar yang kukatakan ini kepada kalian, kepada kamu. Loh. Bentar, Pak. Bentar. Yohanes kok jadi Lukas? Ini Yohanes. Yohanes berapa tadi, Bang? 16. 16 ayat 7. Oke. Ya, Bang. Namun benar. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepada adalah lebih baik jikalau aku pergi. bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. uh-uh, Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. uh-uh, Dia di sini huruf besar ya, Bang? ya, Roh Kudus kan ya? Iya. Ya, oke. Dan Saya lanjut ini, dan Iya. Bang, saya lanjut. Dan kalau ia datang, Iya. dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. akan dosa karena Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. akan kebenaran karena Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
Akan penghakiman karena akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. terus Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. terus Udah bang? udah ya. Udah sampai ke 15 Oke. tapi. Iya, oke. Baik. Kita lihat. Menurut yang Anda baca, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, atau berbicara mengenai penghibur, atau berbicara mengenai Roh Kudus, Ya. ketika ia datang, dia akan memimpin manusia ke dalam semua kebenaran. Betul? Betul. Nah, artinya bahwa setiap Kristen ini memahami bahwa Roh Kudus itu datang ke orang per orang. Ya. Oke. Kalau itu betul adanya orang per orang dia datang, kenapa antar sekte satu dengan sekte lain itu bertentangan? Kenapa antara sekte yang satu dengan sekte yang lain bertentangan gitu ya? Iya. Kan Roh Kudus nih. Masing-masing ada Roh Kudus. Masing-masing Roh Kudus dan kebenaran itu mutlak cuma satu. Contoh, Advent masih memegang kemudian hari Sabat. Orang yang lain, sekte lain tidak lagi. Mereka menggantikannya dengan hari Minggu. Roh kebenaran yang datang ke Advent dan roh kebenaran yang datang ke Protestan beda atau sama? Sama. Sama. Mana yang betul? Hari Sabtu atau hari Minggu? Ya kalau soal hari Sabat itu Sabtu atau Minggu, saya nggak tahu pastinya bang, karena Bukan Anda yang saya tanya, Roh Kudusnya yang mana yang betul ini? tadi aku pikir Sabat ini di sini hari Sabtu atau Minggu, nggak itu aku pikir kalau Nggak. Roh Kudus itu ya sama semua bang, sama lah. Roh Sama Kudus semua. yang datang kepada Advent hari Sabtu, Roh Kudus yang datang ke Protestan hari Minggu. Ini yang mana yang Roh Kudus, yang mana yang roh jahat? Nah, bukan masalah Sabtu atau Minggu gini loh bang. Kalau berdoa gini loh, berdoa kami itu kan nggak ada seperti kalian jam sekian apa itu asar, maghrib. Bukan. Jangan Dengar dulu. jangan Iya, lari jadi ke kami. berdoa. Kalau kami berdoa gini loh, kami nggak ada. Mau aku berdoa jam 1, jam 2, jam 3. Oh bukan itu masalah itu berdoa bukan. Ini masalah hari Sabat. Orang Yahudi mensucikan hari Kabas. Dengar bang, mau hari Sabat pun Advent itu berdoa beribadah, ya Roh Kudus yang sama datang. Kami hari Minggu ya Roh Kudus yang sama. Yang Ada mana pun yang hari Senin yang betul? beribadah. Yang mana yang betul? Atau itu kelihatannya Sama dua-duanya yang Enggak. menghampirinya Roh Kudus yang sama. Yang satu mengatakan Sabtu, yang satu mengatakan Minggu. Masa sama? Terserah mau hari apa bang. Nah Mau ini hari gila Sabtu. menanti namanya itu gila berarti. Bukan gila, Nah, gila sama. dong. Membimbing kepada seluruh kebenaran. Mana yang betul ibadahnya? Orang Yahudi atau orang Kristen? Kami itu nggak ada dilihat Tuhan bang. Mau hari apa? Hati yang dilihat bang. Loh, Tuhan itu melihat di hati. dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa Saya yang kurang- menodai kekudusan hari Sabtu maka bunuhlah dia. Mana yang betul ini? Bang, kalau berbicara kayak Yahudi tadi dulu saya bilang bang, saya kurang ngerti. Saya hanya berbicara mengenai Alkitab. Kalau udah Yahudi kurang paham. Oke. Kalau Yahudi gitu. Baik. Kurang paham bang. Oke, baik. Lalu kemudian Advent mengharamkan babi, Protestan menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Tuhan Yesus berkata, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut itu. Jadi Tuhan nggak ada di sini
yang Tuhan bilang ada di Alkitab, tapi Terus saya kenapa kurang jelas. Advent masih mengharamkan? Patokannya sama Tuhan itu udah saya bilang, Bang, hati. Bukan karena mereka mengharamkan babi, jadi mereka sudah harus masuk surga, atau ini memakan Bukan, babi. bukan. Ini berbicara mengenai roh kebenaran. Roh kebenaran roh yang mana yang kebenaran. betul? Roh Anda yang ada pada Anda atau yang ada pada Advent? Advent mengharamkan babi. Di sekte Anda menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Gini, kalau soal itu ya Bang, saya jawab dulu sedikit ya. Kami kan ada dua Alkitab itu, mungkin Abang udah tahu itu ya, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru ya Bang ya, tahu kan? Iya, tahu. Perjanjian baru dengan perjanjian baru. Perjanjian Lama, Ya, Anda kan menamai kitabnya Yahudi Perjanjian Lama, padahal kitabnya Yahudi itu Itulah. Perjanjian Baru. jadi kami kan Alkitab kami ini kan Bang terbagi dua, Perjanjian Lama dan Baru. Jadi yang saya tahu ya, maaf kalau ada yang nonton di sini yang lebih paham tentang kekristenan ini, maaf ya, nanti di apa pula aku kan, so apa kau gitu, maaf kalau aku kurang ini, saya pun nggak pandai-pandai kali, tapi sebisa saya jawab gitu ya. Kalau ada orang Kristen di sini yang mungkin kurang pas, maaf ya. Jadi yang saya tahu di Perjanjian Lama itu memang ada dilarang memang makan ini yang berkaki empat, berkuku, kurang lebih seperti itulah yang saya baca Bang. Jadi di Perjanjian Baru itu kayak udah kayak mana dibilang ya, itulah yang dibilang bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang diharamkan, tapi yang keluar dari mulut. Kira-kira seperti itulah kata Tuhan waktu itu, waktu muridnya yang menanyakan atau apa, kayak gitulah Bang. Jadi Nah, terus kenapa Advent masih mengharamkan? ya mungkin mereka lebih ke Perjanjian Lama ya Bang ya, mungkin ya. Tapi di dalam surat Paulus yang mereka juga pegang, Galatia 2 nomor 21, jika kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini Roh Kudusnya ngapain? Kenapa Roh Kudus masih mengarahkan dia ke Sabtu, sementara Roh Kudus yang ada di Kristen lain mengarahkan ke hari Minggu? Yang Roh Kudus yang lain mengarahkan makan babi, sementara Roh Kudus yang ada pada mereka jangan makan babi. Iya gini Bang, itulah mau saya jawab gini. Jadi kan ada yang bilang, tak kupandang dari gereja mana, Itu asal kan kau berdiri di atas Itu yang firman-Ku. menyanyi siapa? Roh Kudus. Gini loh, enggak, jadi gini loh Bang, apapun itu gerejanya, apapun sektenya, asal benar kita memang berdiri di atas firman-Nya, mau mereka hari Sabtu, mau Lah ini makan masalah B2. babi. Iya, mau makan B2, itu enggak jadi patokan Bang. Loh, Mereka bagaimana ceritanya Roh Kudusnya? Tadi di kitab yang satu, jangan makan babi itu haram bagimu, masih dipakai oleh Advent. Yang satunya, bukannya masuk ke mulutmu itu haram, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Itu dipakai Iya. Protestan. Nah, di antara Advent dan Protestan, mana yang betul? Roh Kudusnya. Nah itu makanya saya bilang ya sama-samanya Roh Kudus kami itu Bang. Tapi Kok sama-sama? Satu mengharamkan babi, satu menghalalkan, kok sama-sama ya? nah itu kan kalau soal itu itulah saya bilang mungkin mereka masih Bukan ini, Bang, masalah mungkin perjanjian- mereka, ini berbicara Roh Kudus. Iya Roh kan, Kudus, kan di Perjanjian Lama memang saya bilang tadi pernah saya baca Bang. Roh Kudus mana yang betul ini? Roh Kudus itu ya satu, dia memang Ya, Roh yang Kudus mana yang betul? Babi haram atau babi halal? Babi. Ya itu tadi lah Bang, kalau di Perjanjian Lama ya haram katanya. Ya, bukan masalah kita, masalah Roh Kudus. Maksudnya Bang? Roh Kudus yang bekerja di diri-diri kalian. Roh Kudus yang ada pada diri Advent, babi haram. Roh Kudus yang ada pada Kristen Protestan, babi halal. Mana Ya saya yang benar? menganut yang Tuhan Yesus bilang, yang haram bukan yang masuk ke Nah, dalam sekarang mulut, Roh tetapi Kudusnya yang saya tanya. Roh Kudus yang benar itu ada di Advent atau ada di Anda? Ya nggak tahu, pokoknya saya mengimani firman Tuhan tadi. Nah, Anda bingung kan? Yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi keluar, itu aja pegangan saya. Oke, sekarang saya kasih dari Islam, Roh Kudus dari Islam.
Ya. Kalau dari Islam, saudariku, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat 100 berapa itu? Dikatakan begini. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. 102 ya. Alladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Jadi kalau di Islam, Roh Kudus turun menemui Nabi Muhammad, mengajarkan Al-Quranul Karim untuk meneguhkan orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Jadi dalam konsep Islam, Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang datang memberikan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa melalui kitab suci Al-Quranul Karim. Sehingga ketika ada sesuatu yang membingungkan di antara umat Islam, maka mereka kembali kepada ajaran Roh Kudus mereka, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada seorang ustadz, ada seorang Islam yang melakukan maksiat, maka bukan Roh Kudusnya yang salah, tetapi oknumnya yang salah. Karena kenapa? Karena Roh Kudus dalam Islam tidak masuk ke dalam diri-diri umat Islam. Roh Kudus hanya ada di dalam Al-Quranul Karim sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan, sebagai pembawa petunjuk, cahaya, dan rahmat. Jadi ketika ada ustadz yang keliru melakukan korupsi misalnya, bukan agamanya, bukan Roh Kudusnya yang salah, bukan Roh Kudusnya yang pelin-pelan, tapi yang salah adalah oknum. Maka untuk menetapkan perkara itu benar atau tidak, harus kembali kepada kitab suci. Ini Roh Kudus ajarkan kepada Islam. Nah kalau di Anda, seorang pendeta melakukan kemaksiatan, mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus ada dalam diri-diri Kristen? Kenapa kemudian Roh Kudus terlibat dalam hal yang tidak senonoh? Ya. Tapi kalau di Islam, ketika ada oknum yang melakukan kesalahan oknumnya, dia tidak mengaplikasikan hidupnya dalam Al-Quran, tidak mengaplikasikan Al-Quran di dalam hidupnya. Nah kalau Kristen, Roh Kudus ada pada diri-diri orang Kristen. Sejatinya, karena Roh Kudus itu adalah roh suci dari Tuhan, sejatinya orang Kristen ini tidak ada yang berbuat dosa. Boleh saya jawab, Dan Bang? sejatinya Roh Kudus ini tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Karena pada diri mereka ada roh Tuhan. Silakan. Oke, saya jawab. Gini, Bang. Di sini Abang curang. Kenapa? Masa kalau ada contoh seorang ustadz yang melakukan maksiat, oknumnya yang salah, bukan Roh Kudusnya, bukan agamanya. Nah, kalau Kristen, pendeta yang melakukan maksiat, Roh Kudusnya yang salah. Nah, itu curang, Abang. Kenapa saya bilang gitu? Lah, Nah, sekarang Roh Kudusnya, sekarang Ya, Roh Kudus Anda itu ke orang-orangnya, ke oknum Kristennya, atau ke bukunya? Oke, saya jawab, Bang. Dan di sini juga saya agak lucu juga saya rasa Roh Kudus di agama Islam ke Al-Qur'annya. Bisa ya, Ya. Al-Qur'an Roh Kudus masuk ke Al-Qur'an ya. Nah, itu satu. Roh Kudus, dengarkan. 30 agak detik. geli saya 30 rasa, detik. Bang. 30 Ya. detik. 30 detik. Yo. Ketika Anda membaca dalil tadi, ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Betul? Betul? Roh Kudus itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia masih mendengarkan dari sang sumber. Betul? Yesusnya mengatakan,
bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Betul? Betul. Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan itu adalah semua bersumber dari sang sumber. Maka dikatakanlah, turunlah ke bumi, sampaikan kemudian ketetapan-ketetapan kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai ketetapan Tuhan melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, ketetapan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Maka ketetapan Tuhan dituangkan dalam bentuk hafalan dan tulisan. Hiduplah para penghafal Quran dan berdirilah kemudian kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Maka seluruh ketetapan Tuhan yang didengarkan oleh Roh Kudus itu termaktub seluruhnya dalam ayat suci Al-Quran sebagai panduan. Nah sekarang di Kristen, Roh Kudusnya ada di Kristen. Kalau orang Kristen ditanya, wahai orang Kristen, ya paman, ada Roh Kudus dalam dirimu? Ya, cara kerjanya apa? Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, Bang Suma, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhannya, itulah yang dikatakan. Oke, saya tanya samamu, tanya kepada Roh Kudusmu, mana yang betul, yang makan babi atau yang tidak makan babi? Apa yang dikerjakan Roh Kudusmu? Dia naik dulu ke langit. Tanya kepada bapak, bapak yang benar mana? Ini ditanya sama si Fulan, mana yang betul? Makan babi atau tidak makan babi? Bang, kasihlah aku yang makan babi. Bang, nanti aku lupa. Udah mau ku jawab, udah nanti lupa. Habis ini Anda boleh